Sidang BPUPKI yang dilakukan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 merupakan lanjutan dari proses panjang persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sidang ini, para tokoh bangsa berkumpul di Gedung Choo Sang-in di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini, para anggota membagi tugas kerja dengan membentuk beberapa panitia, tetapi yang paling penting adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini memiliki tugas utama, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaan dan isi atau batang tubuhnya. Pada tanggal 10 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang tugasnya merumuskan isi Undang-Undang Dasar yang lebih rinci. Panitia kecil ini dipimpin oleh Supomo dan beranggotakan beberapa tokoh penting lain, termasuk Ahmad Subarjo, Wongsonegoro, A.A. Maramis, R.P. Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Para anggota panitia kecil tersebut bekerja keras selama beberapa hari untuk menyusun pasal-pasal yang akan menjadi fondasi hukum negara Indonesia. Mereka membahas banyak hal seperti bentuk negara yang akan dipilih, struktur pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, sistem kekuasaan, serta dasar hukum yang akan menjadi pegangan ketika Indonesia sudah merdeka. Akhirnya, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tersebut berhasil merumuskan lambang negara dan negara kesatuan. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh panitia kecil adalah bahwa rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar akan mengacu pada Piagam Jakarta, yang merupakan hasil rumusan dari panitia sebelumnya. Pembukaan ini kemudian disepakati sebagai bagian yang sangat penting karena memuat nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa untuk disempurnakan agar benar dan sesuai. Panitia penghalus bahasa diantaranya ada Supomo, Agus Salim, dan Husain Jayadiningrat. Setelah panitia kecil selesai menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, hasilnya kemudian dibawa kembali ke sidang BPUPKI untuk dibahas dan disetujui secara bersama-sama. Pada tanggal 11 Juli 1945, secara bulat, isi Piagam Jakarta digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno, menyampaikan laporan hasil kerja panitia kepada seluruh anggota BPUPKI. Laporan tersebut berisi 3 pokok besar, yaitu pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang kemudian melanjutkan diskusi sampai akhirnya pada tanggal 16 Juli 1945. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar diterima dan disetujui oleh seluruh anggota BPUPKI.
Rancangan ini menjadi dasar hukum tertulis yang kemudian akan dipakai oleh bangsa Indonesia sebagai konstitusi negara setelah kemerdekaan tercapai.